Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan uji asumsi klasik. Namun pada kali ini kita fokuskan kepada uji heteroskedastis. Di kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan sedikit catatan terkait dengan uji asumsi klasik untuk heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini merupakan salah satu uji asumsi klasik terhadap model regresi yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varians dari nilai residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terdapat ketidaksamaan variasi atau varians dari nilai residual tersebut, maka kita sebut terjadi gejala heteroskedastis. Namun jika terdapat kesamaan variasi dari nilai residual tersebut, ya, maka kita sebut homoskedastisitas, ya. Tidak ada gejala heteroskedastisitas. Berikut adalah contoh gambar yang menunjukkan adanya pola heteroskedastisitas maupun homoskedastisitas. Gambar A kita lihat bahwasanya residual memiliki kecenderungan konstan sehingga tidak menunjukkan adanya pola varians, yang artinya menunjukkan homoskedastisitas. Sedangkan untuk yang B, C, D, dan E menunjukkan masing-masing adanya pola fluktuasi, pola tren ataupun pola logaritma, yang menandakan bahwasanya terbentuk pola tertentu dan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian heteroskedastisitas ini tentunya menjadi permasalahan jika kita menggunakan regresi linier. Oleh karenanya, model regresi yang bagus adalah model regresi yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Jadi, model regresinya memiliki homoskedastisitas. Kemudian, apa sih dampaknya heteroskedastisitas ini akan berpengaruh apa terhadap model? Yang pertama adalah tentunya akan berpengaruh terhadap penafsiran standar error karena akan menjadi bias, sehingga standar error bias tersebut akan menyebabkan nilai T hitungnya menjadi bias juga. Apabila nilai T hitungnya bias, maka tentunya akan menyebabkan dasar pengambilan keputusan di dalam uji hipotesis kita akan menjadi bias, hingga pada endingnya dapat menyebabkan kesalahan di dalam pengambilan kesimpulan, walaupun mungkin modelnya tetap benar. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui uji terdapat atau tidak terdapatnya heteroskedastisitas di dalam suatu model regresi? Di dalam SPSS kita bisa menggunakan 4 metode yang berbeda. Pertama, kita bisa menggunakan metode grafik dengan grafik scatter plot. Kedua, kita bisa menggunakan uji statistika Glasser. Kemudian yang ketiga uji Park, dan yang keempat adalah uji koefisien korelasi Rank-Spearman. Pada kesempatan kali ini kita fokuskan kepada metode grafik scatter plot. Nah, untuk metode grafik scatter plot, dasar pengambilan keputusan terhadap model yang homoskedastisitas atau tidak mengalami heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. Pertama, titik-titik datanya tidak menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Kemudian titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Kemudian penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang, pola melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dan yang terakhir adalah pola daripada grafik scatter plotnya tidak membentuk suatu pola tertentu. Langsung saja kita langsung melakukan pengujian. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana variabel independennya atau variabel terikatnya adalah sebagai berikut: variabel kompetensi motivasi, sedangkan variabel bebasnya adalah kompetensi dan motivasi, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja pegawai. Dari data ini kita langsung kopikan saja satu persatu ke dalam SPSS. Datanya mengandung sebanyak sampelnya sebanyak 99 responden. Kemudian kita kopikan untuk variabel motivasinya.
Dan yang terakhir adalah kita kopikan untuk variabel perikatnya, yaitu kinerja pegawai. Sebelum kita lakukan analisis, alangkah baiknya kita cek dulu satu persatu. Nah, kita lihat khawatir tidak ada yang tidak tercopy. Oh, ternyata sudah semua. Oke, kemudian yang pertama adalah variabel kompetensi. Teman-teman yang dimasukkan ke dalam data view-nya adalah nilai totalnya ya, bukan nilai ini. Kemudian variabel bebasnya, yang satunya lagi, X2-nya adalah motivasi, dan variabel Y-nya yaitu variabel adalah ya, kinerja pegawai. Kemudian desimal, kita tidak menggunakan desimal, kita nolkan saja. Klik kanan. Kemudian kita kopikan di kolom labelnya. Caranya sort tadi, kemudian di copy, kemudian V. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah diberi label semuanya. Nah, caranya adalah yang pertama kita masuk ke analisis, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear, kemudian kita masukkan masing-masing sesuai jenis variabelnya, kinerja pegawai, variabel terikat atau independen, kompetensi motivasi, variabel bebas atau variabel independen. Kemudian teman-teman boleh pilih semuanya ya jika ingin sekaligus melakukan tes yang lainnya. Collinearity ini untuk melakukan tes multikoliniaritas, Turbine Watson ini untuk melakukan tes autokorelasi. Ini autokorelasi kita gunakan pada saat kita menggunakan data time series, ya, runutan waktu. Kemudian kita continue, kemudian kita plot, kita pindahkan Z prediksinya ke X, kemudian Z residualnya ke Y. Nah, di sini kita klik histogram untuk pembanding dan normal probability plot ini untuk melakukan normalitas ya. Kemudian kita klik save, kita munculkan nilai prediksi dan nilai residual. Kemudian kita continue. Kita lewat. Kita langsung klik OK. Nah, kemudian kita buka jendela hasil. Nah, berikut hasilnya kita dapatkan. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat semuanya ya. Jika kita ingin memastikan ya, kita ingin memastikan apakah benar tidak membentuk pola tertentu, kita lihat di sini tidak mengumpul membentuk pola tertentu ya, menyebar, sudah terpenuhi. Kemudian juga apakah berada di nilai 0 di atas dan di bawah ya. Kita mempermudahnya, kita bisa lakukan klik kanan dan kita klik yang horizontal, pilih ke min dan kita apply. Lihat di sini ya, menyebar mendekati angka 0 ya, ada yang di atas ada yang di bawah untuk titik. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya berdasarkan grafik scatter plot, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Artinya model regresi masuk ke dalam homoskedastisitas, di mana variansnya memiliki kesamaan. Cukup di sini pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.